dihadirkan, Bang? Karena Ya, kalau agak sulit nggak sih Bang, Niki gimana? dihadirkan? Kalau Mungkin persiapan prosedurnya, kami Bang. yang pasti adalah berarti jas ya, seperti itu ya. Kalau misalnya Niki Mirjani, ini kita Mirjani ya tanya PH-nya dong, kuasa hukumnya. Ya biar dia berupaya untuk menghadirkan kliennya. Kalau kami ya menghadirkan klien kami seperti itu. Ya. Tapi benar Bang, Prosedur dokter Reza bakal orang-orang datang. yang ada di rutan itu Kalau- untuk dihadirkan ke persidangan seperti apa sih Bang? Ya, Apa tanya. sedikit rumit kah atau mungkin Ada upaya untuk melakukan koordinasi dengan pihak jaksa. Ya persoalan apakah itu kemudian dikabulkan oleh jaksa, ini kan sekarang kewenangan jaksa ya, dominus litis ya. Jadi biarlah dia yang menjawab, jangan kami. Nanti kami jawab nanti salah lagi, ya seperti itu ya. Oke? Ya itu ada aja sih yang dikasih izin itu hal-hal yang sangat penting. Misalnya ada keluarga yang kemalangan, duka cita, itu dikasih izin. Itu juga paling sebentar, hanya melihat sebentar. Adalah beberapa yang dikasih izin. Nah, untuk hal ini kita nggak tahu lah apa dikasih izin. Itu biarlah usaha kuasa hukum mereka yang berusaha untuk itu. Oke? Bang, ya kasus yang Wan Prestasi gimana Bang perkembangannya? Ya kan suan prestasi ini kayak apa ya, lama-lama saya ditanya gini semakin lucu gitu. Kayaknya apa, saya disuruh ngajar mahasiswa semester 5 di media gitu loh. Ya udahlah, pada prinsipnya wan prestasi itu kami anggap itu adalah upskaliber dan lemah. Ya saya pastikan, karena apa? Kami juga di kampung ini menangani satu buah koperasi ya, Cinta Kasih itu di wilayah 3 kabupaten. Nggak pernah seperti ini wan prestasinya, ya. Tapi selalu kami memenuhi ajas formilnya, kemudian itu akan dikabulkan majelis hakim. Kalau nggak terpenuhi, yakinlah, ya. Saya yakin itu tidak akan dikabulkan majelis. Bang, berarti kalau Nikinya nggak hadir, dokter Reza juga akan hadir persidangan, hanya diwakili oleh Nah ini ahlinya lawyer. selalu karena diri. Iya, jadi kalau Nikita sama Mail nggak datang, dokter Mufid datang. Lantas dokter Reza sama dokter Mufid ngomong sama tembok. Ya kan nggak mungkin kan? Ya. Jadi bagusnya nggak usah datang, daripada dia nanti ngomong sama tembok, bagusnya nggak usah datang gitu. Ya. Oke, Terima terima kasih. Oke. Jadi pertama yang perlu kami sampaikan bahwa panggilan terhadap klien kami itu kalau tidak salah ya, nanti mau dikoreksi, itu tanggal 30 April 2025 ya. Dan saat itu klien kami ada dalam kesibukan, sehingga kemudian kita berkoordinasi dengan penyidik untuk nanti kita hadirkan di Polda Metro Jaya pada saat klien kami sudah bisa dan meluangkan waktunya seperti itu. Jadi begini, pada tanggal 11 Juni kemarin itu kan sidang kedua ya. Jadi pada sidang kedua itu adalah hanya sama isinya dan sama sifatnya dengan sidang pada tanggal 28 Mei, yaitu majelis hakim memeriksa para pihak yang ikut dalam gugatan dan turut tergugat oleh si penggugat, apakah hadir atau tidak. Jadi saat itu majelis hakim meneliti bahwa para pihak tidak hadir, salah satunya turut tergugat 1, 2, dan 3. Nah lanjutannya majelis hakim ya dalam hal ini kan dalam ketentuan Undang-Undang 48 tahun 2009, majelis hakim kan mempunyai kewenangan, dan kemudian dilanjutkan untuk berikutnya di tanggal 19 Juni dilaksanakan sidang mediasi ya, seperti itu. Jadi begini, yang harus dapat dibedakan adalah persidangan itu ya secara ketentuan dan mekanisme hukum diatur di dalam hukum acara ya. Salah satunya adalah Herjen Inlans Reglement ya, dan kemudian posisi kami sebagai kuasa hukum diatur di dalam pasal 123 ayat 1 HIR, yaitu Herjen Inlans Reglement. Itu pertama yang harus kami sampaikan ya. Tata cara persidangan, mulai pembacaan gugatan, mulai pemeriksaan berkas, melihat para pihak, kemudian sampai dengan pembacaan gugatan dan nanti putusan. Nah itu diatur dalam hukum acara. Tetapi dengan perkembangan zaman, lahirlah satu produk hukum baru yang disebutkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Yang pada intinya adalah
Perma nomor 1 tahun 2016 ini itu mengatur tentang mediasi. Ya, tujuan dari mediasi ini adalah bagaimana agar para pihak ya itu dapat menyelesaikan persoalannya, perkaranya sebelum masuk dalam proses hukum yang sebenarnya, seperti itu. Nah, di dalam Perma nomor 1 tahun 2016 disebutkan di pasal 3 bahwa persidangan dalam keperdataan itu wajib melalui proses mediasi. Tetapi soal dengan kehadiran para prinsipal dalam hal ini dituangkan di dalam pasal 6. Itu jelas disebutkan ya, wajib iya. Kemudian kalau misalkan berhalangan dengan hal tertentu maka dapat diwakilkan, biasanya itu kami kuasa hukum harus diberikan surat kuasa istimewa. Nah, jadi kalau misalkan dipertanyakan apakah Dr. Reja atau Dr. Autobah Mufid yang memberikan kuasa kepada kami, apakah nanti hadir? Ya kami tetap mengikuti aturan-aturan hukum dan putusan dari hakim mediator. Tapi logikanya seperti ini. Penggugat dan tergugat ini adalah merupakan prinsipal. Ya, jadi yang berperkara ini yang mengetahui persoalan sebenarnya ini kan para prinsipal. Nah, kalau kemudian nanti klien kami hadir sebagaimana yang menjadi sebuah keputusan dan kewenangan dari hakim mediator, ya jadi kemudian klien kami ini akan berbicara dengan siapa? Kan ini kan tidak sepertinya normatif ya. Tapi kalau kemudian misalkan berbicara tentang ketentuan hukum, ya para prinsipal harus berhadapan dengan para prinsipal. Ya metodenya seperti ini. Nanti di dalam ruang mediasi, hakim mediator akan mempertanyakan dan mempersilahkan masing-masing prinsipal ya, penggugat dan tergugat untuk memperkenalkan diri. Lalu kemudian diberikan kesempatan kepada penggugat untuk menyampaikan apa persoalannya. Yang pada intinya adalah ada apa gugatannya. Lalu kemudian hakim mediator akan mempersilahkan kembali kepada tergugat 1 dan 2 untuk menyampaikan pendapatnya terhadap pendapat penggugat. Nah, lanjutannya ada juga tahapan berikutnya. Ada yang disebut kaukus. Ya, kaukus ini adalah artinya hakim mediator berwenang untuk berjumpa dengan para prinsipal, baik itu penggugat dan tergugat, secara tersendiri untuk melakukan penggalian terhadap ini. Jadi saya pikir ini kan hal yang sangat sederhana ya. Ini hanya mengandung ya atau mengadopsi asas demokrasi negara kita ya, dimusyawarahin dulu. Nah, jadi kalau kemudian yang berperkara tidak hadir salah satu, musyawarahnya bagaimana? Kan kami kuasakan secara prinsip kan tidak mengetahui secara inti seperti apa keinginan para prinsipal. Ya di kaminya secara inti seperti apa keinginan daripada klien kami. Tapi secara hukum kami akan kuasai itu. Nah, yang penting adalah begini Mbak Lina. Saya perlu tegaskan, objek dari gugatan wan prestasi itu adalah adanya salah satu pihak yang melakukan lalai ya atau tidak melaksanakan sebuah prestasi terhadap sebuah perjanjian. Itu objek gugatannya. Subjek gugatannya adalah penggugat dan tergugat. Nah, kemudian biasanya subjek yang tergugat adalah debitur yang menggunakan uang begitu. Yang menggugat biasanya pemberi uang. Itu kreditur. Seperti itu biasanya. Nah, terhadap kenapa kami harus menjelaskan ini kan mekanisme hukum ya. Objek gugatan yang saya sebutkan tadi itu diatur di dalam 1243 KUH Perdata. Ya, objek gugatannya itu adalah terhadap adanya salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi yang dituangkan dalam perjanjian.
Ya, jadi perjanjian itu klausulnya harus jelas. Misal pasal 1, pasal 2, pasal 3, ini kewajiban, ini hak, kemudian kewajibannya dan seterusnya. Dan seterusnya, apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan maka begini. Itu harus jelas dituangkan di dalam perjanjian, dan kemudian salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian itu atau prestasi itu, maka disebutkan non prestasi.